Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifwa Salsabila dari S1 Pendidikan Tata Busana 2020 kelas B, NIM 2005040450. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang ontologi dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Menurut Becker, ontologi adalah ilmu yang universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala bagiannya atau ekstensif, dan menurut segala aspeknya atau intensif. Becker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial monodualisme yang secara universal berlaku pula bagi substansi instrumen manusia dan Tuhan. Stephen W. Littlejohn dalam Current Affairs dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial. Pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan yang nyata? Kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Keempat, pada tingkatan apa komunikasi sosial menjadi intelektual? Littlejohn dan Foster Cade mengemukakan bahwa masalah ontologis ini dapat diterapkan ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, determinisme menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Secara ontologis, Pancasila mengandung asas dan nilai bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha sumber sebab pertama atau causa prima dari segala sesuatu yang ada. Hal ini dijelaskan dalam Pancasila bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu harus percaya, taat, dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sebagai Maha Sumber merupakan asas primer yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh yang lain. Keberadaan alam semesta sebagai adat tak terbatas. Alam semesta dengan wujud dan hukum alam serta sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan wahana dan sumber kehidupan dari umat manusia. Eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan sekaligus monodualis, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi yang tersusun dari unsur jasmani dan rohani dengan sifat individu dan sosialnya, merupakan makhluk yang merdeka dan berdaulat. Dengan kemerdekaan dan kedaulatannya, manusia bisa membentuk suatu budaya dan tata nilai yang mereka bangun. Namun, di balik kemerdekaan dan kedaulatannya, ia memiliki tanggung jawab dan kewajiban, baik secara horizontal, yaitu dalam kebersamaan dan kesemestaan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia dan hubungannya dengan alam semesta, maupun secara vertikal, yaitu tanggung jawab dan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia yang mulia. Adanya kebudayaan nasional maupun kebudayaan universal adalah perwujudan martabat dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, sistem nilai, sistem kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi harus diarahkan untuk mendukung harkat dan martabat manusia. Dan bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari rahmat Tuhan sebagai causa prima. Negara hanyalah merupakan akibat dari eksistensi Tuhan sebagai causa prima yang telah menciptakan manusia Indonesia yang secara kodrati memiliki kemerdekaan dan kedaulatan. Oleh karena itu,
Pemerintahan negara harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, korupsi merupakan penyimpangan dari ajaran Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.